Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Jami' Fatahillah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini memasuki hari ke-19 di bulan Al-Muharram 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 15 Juli 2025 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu, yang insya Allah di kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu tema kajian yang berjudul mengeluh padahal yang terbaik. Ada dua dalil yang menjadi pijakan kita untuk kita jadikan sandaran di dalam kesempatan kajian kita di siang hari ini. Dan kedua dalil tersebut yaitu ayat yang sudah sering kita dengar jemaah. Yang pertama, ayat yang surahnya sering kita dengar paling tidak sepekan sekali di hari Jumat. Ya, tatkala kita yang laki-laki melaksanakan salat Jumat, maka kita akan ketemu dengan ayat ini. Dia bagian dari surah Al-Ghashiyah. Ketemu kan di hari Jumat? Setelah imam baca surah Al-A'la, maka rakaat kedua imam baca Al-Ghashiyah. Naam. Di ayat keberapa Ustaz? Ada di ayat ke-17 jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tidakkah mereka tuh memperhatikan unta. Jadi kita disuruh bertafakkur, merenungkan satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki banyak kelebihan, ya, agar kita bisa resapi nih tentang kandungan maknanya. Bagaimana unta ini Allah ciptakan dengan beragam macam fitur, dengan beragam macam kecanggihan, sehingga dia sanggup menghadapi iklim atau wilayah yang ekstrim, ya, yang menjadi habitatnya. Unta hidup di mana coba? Padang pasir, ya, ekstrim kan? Ekstrim. Nah, makanya Allah tuh minta kepada kita semua hakikatnya, walaupun ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang enggak mau juga tuh beriman kepada Allah. Mereka mendustakan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, kebaikan Allah, yang Allah di mana memberikan kenikmatan surga yang begitu banyak kepada hamba-hamba yang beriman. Kan di ayat sebelumnya Allah bercerita tentang masalah surga kan? Nah, akhirnya Allah menginginkan, coba lihatlah satu hewan yang kalian sering berinteraksi dengannya. Orang-orang Arab dulu kan dia akrab dengan onta. Itu dari onta itu kalian akan bisa merasakan, mengetahui tentang keagungan dan kebesaran Allah. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan onta, bagaimana dia diciptakan.
Ini dalil pijakan kita yang pertama, yaitu surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Ya. Nah, sekarang kita dalami dulu apa sih Ustaz kelebihan-kelebihan onta yang dibahas oleh para ulama tafsir dan juga dikombinasikan dengan penelitian para ahli secara ilmiah terkait hewan onta. Pertama kita jadikan sandaran perkataan ulama, yaitu Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir. Al-Imam Al-Qurtubi, ya, beliau berasal dari Cordova. Jemaah, Cordova di mana jemaah? Hah? Ada yang pernah ke Cordova? Ada? Sebelah mananya Tanah Abang jemaah? Cordova itu di Spanyol sekarang jemaah. Ya, wilayah Cordova itu ada di negara Spanyol jemaah. Jemaah, kita kalau disebutkan atau mendengar negara Spanyol, di otak kita yang terbersit apa jemaah? Tim sepak bola kayaknya, Real Madrid sepertinya, atau pesaingnya Barcelona dan seterusnya. Nah, padahal sebenarnya dari negara tersebut, dari negeri tersebut muncul banyak para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi. Jagonya nih, ya, ulama yang sangat jago dalam bidang Al-Quran, salah satu mufassir, rujukan umat. Beliau mengatakan di antara keistimewaan onta, 4 saja yang beliau bawakan ini sudah menunjukkan luar biasanya ini makhluk ciptaan Allah yang satu ini. Yang pertama, dia memiliki susu. Ya, ini susunya luar biasa, menyehatkan. Nah, apalagi kalau dikombinasikan dengan baulnya. Apa baul jemaah? Pipis. Jadi satu-satunya pipis yang boleh dikonsumsi dan bermanfaat, berfungsi sebagai obat, tidak lain adalah pipisnya siapa? Onta jemaah. Ya, kadang kita suka nyeleneh. Dulu ada pernah ada sebuah terapi urin yang diminum urinnya siapa dulu? Anak ingat tuh masa-masa anak SMA tuh ya. Ada seorang yang mempopulerkan terapi pengobatan dengan cara minum urin, minum pipis dirinya, pipis manusia di pagi hari itu, mohon maaf lagi pesing-pesing itu diminum. Ini tidak benar ya. Yang benar ini kalau kita mau mengambil metode pengobatan yang syar'i lewat urin, itu pakai pipis onta. Karena ada memang hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu. Ketika ada sekelompok orang yang ketika masuk ke Madinah, mereka nggak kuat dengan iklim Madinah, cuaca Madinah. Ya kayak kita aja kan kalau umrah, ya itu merasakan, waduh, kok beda banget Ustaz cuacanya. Ya apalagi awal-awal Madinah ketika didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ada sebuah wabah namanya Hummal Madinah. Ya. Jadi orang-orang yang datang ke situ nih orang-orang yang fisiknya kuat, Bilal, Abu Bakar, Umar, ya, dan sahabat-sahabat lainnya ambruk Pak, pada sakit. Tapi kemudian Allah berdoa sehingga kemudian wabah tersebut dipindahkan. Tapi sisa-sisanya masih ada. Kita masih merasakan tuh kalau lagi dinginnya luar biasa, lagi panas luar biasa. Ya, nah, kayak gitu Pak. Nah, ketika sekelompok orang ini sakit, maka Nabi katakan kepada ya orang-orang tersebut, silakan kalian mendatangi ya penjaga unta zakat yang aku tugaskan, dan minta kepada dirinya ya agar disediakan susu onta berikut pipisnya, minum, dan dengan izin Allah ketika mereka ya mengkonsumsinya hilang penyakitnya, fresh kembali. Tapi ini orang-orang yang nggak tahu diri Pak. Jadi ketika udah dapat petunjuk dari Nabi seperti itu, penyakitnya sembuh, ya ternyata dia bunuh penjaga ontaknya Nabi. Oh masya Allah. Tapi kita nggak bahas tentang itu ya. Artinya di sini kita menjadi faham ternyata ada metode nabawi dalam urusan pengobatan, itu dengan menggunakan pipis onta. Berarti dari sini kita menjadi faham onta ini spesial jemaah. Pipisnya bermanfaat untuk pengobatan. Dan di antara penjelasan para ahli, penyakit yang bisa disembuhkan dengan terapi onta itu adalah maradul hikkah. Di antaranya penyakit gatal yang menaun. Kalau kita tuh nggak sembuh-sembuh, mungkin maaf korengan atau apa gitu ya, udah minum antibiotik, udah kasih salep, udah kasih macam-macam. Suatu waktu berkesempatan umroh, cari Pak pipisnya onta, ya.
Nah, tapi dikombinasi dengan susunya. Masya Allah. Dan ternyata harga pipisnya lebih mahal. Karena di musim sebelum pandemi 2017 Ana bawa jamaah umrah, ya. Saat itu kita bawa ke peternakan onta yang ada di Hudaybiyah. Ya. Ana sampaikan di bis perjalanan menuju ke sana, ya, tentang keutamaan pipis onta. Akhirnya rupanya dia sangat terobsesi untuk bisa beli. Dicari bener Pak. Per botolnya, botol-botol air mineral yang sekitar 300 mili itu sekitar 25 real Pak. Adapun susunya cuma 5 sampai 10 real. Lebih mahal Pak. Ya karena lebih sulit untuk dapatkannya. Peternak kan nggak tahu kapan nih onta mau pipis gitu ya. Maka lebih mahal Pak, Masya Allah. Dan ternyata di bis dia bawa, Ustaz, lu dapet, subhanallah. Apaan itu Pak? Yang antum ceritain tadi, pipis onta. Saat itu juga diminum. Blok. Ya Allah. Ana cuma tahu dari si pendalilan. Ya, udah selesai, ya ada sisa sekitar 1/4. Ustaz mau nyobain, titip salam aja Nabi bilang. Karena tanya gimana Pak rasanya, rada-rada asin Ustaz, Masya Allah. Nah ini di onta luar biasa jemaah. Jadi antum boleh coba silakan. Ya dikombinasi dengan susunya. Nah kemudian keistimewaan onta, ya, dia tidak hanya bisa ditunggangi di kawasan padang pasir saja, di segala medan dia sanggup jemaah. Luar biasa. Makanya onta hidup di Ragunan. Kita tahu, ya, bagaimana iklim Ragunan berbeda dengan iklim aslinya. Onta hidup di mana di taman safari. Ya, kita tahu beda jauh. Taman safari dingin jemaah. Ya, sedangkan iklim aslinya panas, bisa dia. Kemudian Imam Qurtubi katakan dagingnya pun lezat. Masya Allah. Cuma memang ada konsekuensi ya. Ya inilah syariat. Syariat itu kan tinggal mengikuti panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita makan daging onta, maka konsekuensinya membatalkan wudhu. Karena dulu pernah pada saat sahabat sedang makan daging onta, setelah selesai Nabi perintahkan mereka untuk berwudhu. Tapi sebagian lagi makan daging kambing. Yang makan daging kambing Nabi nggak perintahkan untuk berwudhu. Artinya makan daging kambing tidak membatalkan wudhu, tapi makan daging onta membatalkan wudhu. Itu syariat kayak begitu. Tinggal ngikuti aja petunjuk Nabi seperti apa, ikuti. Ya, nah. Makanya sekarang pun sampai dibikin bakso onta ada jemaah. Ya, nah. Ustadz gimana Ustadz? Ana diundang di satu jamuan, menunya adalah sop onta, Masya Allah. Cuma karena anak ketinggalan datangnya, akhirnya sisa tinggal kuahnya Ustadz. Gak dapet dagingnya. Ana makan. Batalkan wudhu gak cuma? Hah? Batalkan gak? Membatalkan. Itu kan sop onta dari apa cuma? Dari daging ya. Nah, kemudian keistimewaan onta yang diungkap oleh Imam Al-Qurtubi, ini binatang yang memiliki daya angkut sangat luar biasa. Ya, kita kalau belajar sirah nabawiyah, di saat Abu Sufyan membawa kafilah dagang, ya, para pedagang-pedagang musyrikin Quraisy, ya, saat itu kan mewakilkan barang dagangannya kepada Abu Sufyan untuk dijual ke Syam. Atau nanti dari Syam beli barang sana dijual ke Mekah. Itu kendaraan angkutnya apa coba? Onta. Yang kalau kita umpamakan zaman sekarang nih, apalagi antum yang pengusaha nih, pengusaha pakaian dan sebagainya, ya ini ibaratnya kayak kontainer jemaah. Daya angkutnya luar biasa jemaah. Besar, kuat. Masya Allah. Ini luar biasa. Coba kita misalnya punya kendaraan sport yang harganya 3M misalnya, bisa dibuat angkut barang-barang antum? Ya bisa. Onta Masya Allah, multifungsi cuma. Belum lagi fitur-fitur yang ada di tubuhnya, mulai dari kepala sampai kaki, Masya Allah luar biasa. Makanya Allah pantas tuh meminta kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka mendustakan kekuasaan Allah, dan juga hakikatnya kepada siapapun kita yang sering muncul keraguan tentang kekuasaan Allah. Coba hayati, tafakuri bagaimana canggihnya Allah jadikan hewan onta ini. Fiturnya banyak. Hidungnya bisa buka tutup. Ya, buka tutup. Kenapa bisa buka tutup? Karena dia berada di iklim yang, di wilayah yang ekstrim. Itu kalau di padang pasir, kalau lagi badai pasir jemaah, sampai kita nginep di hotel, itu lobi hotel tuh ini kayak nggak dibersihin, padahal dibersihin hotel bintang 5 Pak. Tapi banyak pasir. Kenapa? Lagi badai pasir Pak.
Bagaimana dengan kondisi padang pasir? Waduh pasti. Ya bagi kita nih udah bisa ngebayangkan sulit tuh hidup di sana. Ya, tapi Allah jadikan kemampuan buka tutup pada hidungnya tanpa mengganggu pernafasannya. Masya Allah. Ya kalau kita apa? Kita paling cuma megar, kuncup sedikit begitu aja. Kalau onta enggak, buka tutup dia, luar biasa. Ya, jadi nggak ada onta itu keselak pasir, nggak ada Pak, nggak ada ceritanya Pak. Karena memang Allah jadikan kayak begitu fiturnya. Saluran nafasnya, pencernaannya bisa mengkondisikan pada iklim yang dia sedang jalani, dia sedang lewati. Ya, Thayyib. Kemudian lagi bulu mata, fitur bulu matanya panjang. Jadi nanti antum kalau suatu saat ketemu onta perhatikan tuh bulu matanya panjang Pak, lebat dibandingkan hewan lain. Nah, ya, Taib. Dan tujuan atau manfaat bulu mata onta dijadikan panjang seperti itu untuk menghalau debu-debu yang ada di padang pasir, Pak. Apalagi kalau badai datang, pasti itu mengganggu pandangan. Nah, ternyata bulu mata panjang ini disukai juga tuh oleh kaum siapa Pak yang suka bulu matanya panjang. Makanya udah dijadikan bulu mata yang bagus, belum puas, tambahin panjang lagi. Siapa Pak? Ibu-ibu ya. Nah, ya Allah. Ya, kelopak mata dalam kondisi tertutup tapi masih bisa melihat. Jadi selaput penutup matanya itu transparan baginya. Mungkin kita ngeliatnya merem gitu, ketutup, tapi sebenarnya dia bisa ngelihat Pak. Ini hebat Pak. Kalau kita takjub dengan ciptaan Allah berupa onta dengan variasi fitur-fitur yang ada, termasuk kemampuan buka tutup matanya, sekalipun tertutup tapi dia masih bisa melihat. Karena memang kondisi seperti ini sangat sesuai untuk di wilayah padang pasir. Kita takjub tuh melihat kehebatan onta. Maka jangan selesai, jangan berhenti sampai ketakjuban kita pada ontanya, pada objeknya. Tapi harusnya kita jauh lebih takjub dengan pencipta onta tersebut, yaitu Allah. Ini Pak, lidah, bibir, ya Allah, tebal, kuat. Kita bisa lihat kan, onta bibirnya gimana Pak? Tebal, tebal. Lidahnya juga tebal Pak, dan kuat. Karena memang yang dikonsumsi oleh onta itu, bayangin Pak, kaktus Pak. Kaktus dilahap Pak. Kita tahu nih tumbuhan berduri, tebal, berduri, bergetah. Dilahap sama dia. Ya, jadi onta tuh kalau makan kaktus tuh kayak kita mungkin makan daun singkong Pak. Ya, Bapak ke warung Padang gitu kan ada lalapan daun singkongnya, kita lahap kayak gitu tuh Pak. Dan gak luka Pak. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Makanya dijadikan tebal. Nah kenapa kita dijadikan bibirnya gak kayak onta gitu kan? Karena makan kita beda. Kita kan ketoprak, apalagi cilok, yang lembut-lembut. Ya kalau onta pas Pak. Nah leher panjang Pak. Kenapa panjang? Ya udah takdirnya Ustaz. Iya tentu itu sudah takdir ya. Cuma kita coba mentafakuri. Apa nih? Ya dibalik panjangnya leher onta. Hikmahnya apa? Ya di antaranya dia bisa mengambil makanan yang posisinya tinggi, kemudian mensupport kecepatannya saat dia berlari kencang. Kecepatan onta tuh bisa sampai 70 km per jam Pak. Kencang Pak. Coba aja ntar pakai Mio. Ya 70 km per jam, kencang Pak. Dan itu di mana? Padang pasir Pak. Masya Allah. Sekali minum onta bisa 150 liter air. Blok hanya dalam waktu 15 menit. Ya. Dia minum berapa liter air Pak? 150 liter Pak. La haula wala quwata illa billah. 1 galon berapa Pak? 19 liter ya. 19 liter ya. Sekitar 8,3 galon sekian lah. Ya sekitar 8 galonan Pak. Subhanallah. Ya, ini luar biasa. Dan bobotnya 400 sampai 600 kilo. Ya, dan mampu mengangkat setengah ton Pak. Ya, 500 kilo beban yang diberikan kepada dirinya, dia mampu tuh Pak. Allahu Akbar. Ya, makanya kita kalau naik onta nih multifungsi Pak.
Itu daya angkut barang yang bisa dia gotong tuh Pak, yang bisa dia bawa 500 kilo Pak. Ini kalau kita naik Boeing, naik Airbus, udah berapa kena charge-nya? Ya. Ya kelebihan 1 kilo aja kita udah kena tuh denda kan. Nah ini luar biasa Pak. Subhanallahil azim. Taib, makanya pantas Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan apa? Onta, bagaimana dia diciptakan dengan beragam macam kelebihannya. Ya. Taib. Pak, sekalipun sebegitu canggih fitur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada onta, belum lagi telapak kakinya, sehingga tatkala dia berjalan di padang pasir, speed dia bisa sampai 70 km per jam Pak. Cepat banget Pak. Suatu waktu Bapak kalau ingin merasakan ya padang pasir yang sesungguhnya, kalau lagi umroh itu memang mesti ke Badar Pak. Wilayah Badar 150 kilo dari Madinah. Nah itu Bapak ketemu dengan hamparan padang pasir Pak. Nama tempatnya Jabal Malaikah. Ya, tempat di mana Allah menurunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy. Karena pernah sekali ke sana. Itu Pak, jangankan kita lari Pak, jalan aja berat. Kaki kita tuh kependem. Wah, mau narik lagi berat Pak. Onta bisa 70 km per jam kecepatannya, karena dia diberikan ya anatomi kaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya itu memang seperti ada pegasnya Pak. Luar biasa. Ya. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu, kalau unta dikasih kelengkapan atau fitur yang begitu amat sangat menunjang untuk dia siap menghadapi ujian dalam kehidupan yang ekstrim yang dia alami, masa sih kita manusia enggak dikasih kelengkapan, kita manusia enggak dikasih fitur yang juga enggak kalah canggihnya untuk siap menghadapi kehidupan kita? Mungkin enggak begitu Pak? Tidak mungkin. Kita pasti dikasih Pak oleh Allah fitur yang lebih hebat dibandingkan onta. Masa sih Ustaz? Kalau ragu yuk kita simak dalil berikutnya, surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Pak, ahsani taqwim dalam ayat itu untuk siapa Pak? Untuk onta? Enggak, untuk kita. Ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan, penciptaan yang terbaik. Itu bukan untuk onta Pak, untuk kita, ditujukan untuk kita. Artinya fitur yang Allah kasih, kelengkapan yang Allah kasih, yang Allah berikan ke kita jauh lebih hebat, jauh lebih canggih dibandingkan apa yang Allah berikan kepada onta. Ya. Jadi seharusnya nggak boleh ada kata pesimis Pak. Kenapa berkeluh kesah tuh? Padahal kita diberikan kelengkapan, diberikan fitur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitur, dengan kelengkapan yang jauh lebih canggih dibandingkan onta. Ini. Apa kita lupa Pak dengan firman Allah yang tadi sudah Anda bacakan dan antum semua menghafalnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, untuk kita Pak. Sebaik-baik penciptaan itu untuk kita manusia, bukan untuk onta, bukan untuk langit yang berdiri dengan kokoh tanpa adanya tiang. Bighairi amadin tarawnaha, bukan untuk langit. Tapi penciptaan yang terbaik itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Tin, untuk kita manusia. Ya Allah, dengan itulah kita seharusnya bisa selamat menjalani kehidupan di dunia. Allah kasih kita akal, ya, sehingga sekalipun kondisi kita nih, bibir kita nggak sekuat bibirnya onta, lidah kita nggak sekuat lidahnya onta, pencernaan kita nggak sekuat pencernaannya onta, kulit kita nggak setebal onta, tapi kita mampu menaklukkan berbagai macam kondisi dan keadaan saat kita diberikan kemampuan otak yang cerdas sehingga mampu membuat baju hangat, ya, dan sebagainya.
kelengkapan-kelengkapan yang kemudian menjadikan kita siap menghadapi berbagai macam kondisi. Kita memang nggak bisa terbang sebagaimana burung, tapi bukankah kita bisa sampai ke berbagai negeri dalam waktu yang singkat karena kecerdasan yang Allah berikan, sehingga terciptalah kendaraan-kendaraan seperti pesawat dan semisalnya. Pak, ini dahsyat Pak. Ya, artinya bekal yang Allah kasih kepada kita semua manusia dibandingkan bekal yang Allah berikan kepada onta, itu sebenarnya lebih hebat apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena ahsani taqwim itu untuk kita. Ya, ini Pak, cuma masalahnya kita nggak memaksimalkan fitur-fitur yang luar biasa yang Allah berikan ke kita. Belum lagi Allah kasih hati. Hati itu untuk tempat iman, untuk tempatnya ilmu, sehingga manusia kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi makhluk manapun. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat manusia, ya, dan itu diberikan kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang memiliki ilmu. Tempat iman dan tempat ilmu itu adalah hati. Allah berikan nggak Pak? Allah berikan Pak. Tapi kita nggak mau maksimalkan potensi-potensi terbaik yang Allah berikan itu. Fitur-fitur terbaik itu kita nggak maksimalkan. Akhirnya yang ada keluh kesah, nyalain orang, nyalain keadaan, bahkan menyalahkan siapa Pak? Allah. Ya, keluh kesah Pak. Kita nggak bisa memaksimalkan potensi diri kita. Fitur kita lebih canggih Pak. Kelengkapan yang Allah berikan lebih hebat. Ahsani taqwim. Ini Pak. Cuma karena kita nggak paham, kita nggak mau ngaji, sehingga fitur-fitur itu kita nggak sadari Pak. Makanya hati kita sering galau tuh, ya kan? Seharusnya kan tenang. Kalau kita orang-orang yang beriman kepada Allah yang dengan kekuasaan yang tidak terbatas, jangankan mengatasi persoalan kehidupan kita yang standar, persoalan-persoalan yang luar biasa peliknya saja Allah mampu berikan jalan keluar. Bukankah Allah berikan jalan keluar yang begitu luar biasa sehingga pada akhirnya Nabi dan kaum muslimin meraih kemenangan setelah sebelumnya terusir, dizalimi, ya, terusir dari kampung halamannya, dari tanah kelahirannya, dari Mekah. Tapi kemudian Allah berikan kemenangan kepada Nabi dan kaum muslimin. Dan kondisi kita enggak separah sebagaimana, enggak seberat sebagaimana yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun enggak ketemu makanan, Pak. Sehingga yang beliau makan bersama kaum muslimin itu cuma kulit-kulit kayu, daun-daunan yang ada di padang pasir, bukan di daerah kita, Pak. Kalau daerah kita daun-daunannya sehat, Pak. Kita ketemu bayam, kangkung, apalagi daun singkong, katuk. Ya kalau di padang pasir apa daunnya, Pak? Itu tadi yang disukai onta, yang cocok buat unta. Tapi itu kemudian 3 tahun dialami oleh Nabi dan kaum muslimin. Sampai karena nggak ada makanan lagi, sendal-sendal kulit mereka potong, mereka rebus, dan kemudian mereka jadikan sebagai makanan. Karena nggak ada makanan. Kita Pak, sesengsara-sengsaranya kita, sesulit-sulitnya kita, masih ketemu telur ceplok gak Pak? Hah, masih ya. Bakwan masih ketemu? Masih ya. Nambah gak Pak? Nambah. Ya Rabb. Ini Pak, kita gak percaya tuh dengan kebaikan Allah, kekuasaan Allah, dengan fitur-fitur yang Allah sudah berikan ke kita. Kelengkapan itu sudah ada pada diri kita. Makanya ujung-ujungnya gak percaya diri, pesimis, minder, merasa gagal. Tuh, nyalain pihak lain, bahkan menyalahkan Allah, suudzon kepada Allah. Padahal belum maksimal Pak. Kita sering lebih percaya kepada syaitan. Syaitan kan suka memberikan ungkapan-ungkapan narasi yang kelihatannya indah padahal buruk. Ya, udah. Kalau mau maju usaha mah udah nggak apa-apa, riba nggak masalah tuh. Padahal riba itu menghancurkan nggak? Riba menghancurkan. Ya.
Yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah hancurkan tuh harta riba, Allah tumbuh suburkan sedekah. Tuh. Tapi kita lebih cocok dengan ungkapan-ungkapan yang dihembuskan oleh syaitan. Kapan lagi? Ini tanpa susah payah nih ada yang datang mau ngasih pinjaman ente. Kalau masih berkutat nih entar riba atau enggak, ya sudah enggak maju-maju ente tuh. Akhirnya kita lebih suka kepada ucapan siapa? Kita lebih percaya kepada siapa? Lebih percaya kepada syaitan dibandingkan janji-janji Allah. Tuh. Ya, padahal jelas Allah katakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kefakiran untuk kalian. Ya. Syaitan sebenarnya menjanjikan kekerdilan, jiwa kita menjadi sempit dan sebagainya. Dan dia tuh sebenarnya memerintahkan kepada perkara-perkara yang keji, yang membinasakan. Cuma karena kesannya indah, oh iya kapan lagi nih mau maju? Mesti ada suntikan dana nih. Nggak peduli deh mau riba mau enggak, udah ada yang mau minjemin aja udah bagus tuh kan. Jadi sekalipun fitur kita lebih lengkap dari onta, ya, tapi karena kita nggak bisa maksimalkan, mudah kena hasutan setan, mudah kena tipu dayanya, mudah kena provokasinya. Akhirnya ujung-ujungnya muncul keluh kesah, pesimis, nggak percaya sama Allah, nyalain keadaan dan seterusnya, nggak mau move on, nggak mau bangkit. Stres, depresi, bipolar, bahkan berujung nggak sedikit yang gila, bahkan yang saking putus asanya bunuh diri atau minimal mulai cengengesan sendiri. Tuh. Ini Pak, nggak bisa memaksimalkan potensi fitur yang Allah berikan, nggak mau percaya sama Allah. Bukankah Allah sudah mengatakan di ujung surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu gak akan pernah membebani kita dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Semua sesuai kemampuan. Provokasi setan tuh, yang ujung-ujungnya membuat kita putus asa. Mentok gue, habis deh gue tuh. Ya Allah, akhirnya gak mau bersandar kepada Allah. Akhirnya menganggap Allah itu mengingkari janjinya. Ya Allah, Pak, kejahatan apa lagi yang dilakukan oleh manusia selain prasangka buruk dia kepada Allah? Ini buruk banget Pak. Prasangka buruk kepada manusia saja itu sudah sebuah keburukan. Apalagi yang dipersangkakan dengan buruk ini adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang kenikmatannya nggak bisa siapapun kita mampu untuk menghitungnya saking banyaknya. Tapi kemudian kita tujukan persangkaan buruk kita kepadanya. Kejahatan yang luar biasa Pak. Terlebih kita dikasih fitur perangkat yang lengkap, melebihi lengkapnya fitur ataupun perangkat yang Allah berikan kepada onta. Ya Allah, ini Pak. Jadi Al-Imam At-Tabari mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Beliau mengatakan faya'tabiruna biha. Ambil pelajaran tuh dari hewan onta untuk menggugah iman kita, menyadarkan ya diri kita bahwasanya yang Allah berikan lebih hebat dibandingkan apa yang Allah berikan kepada onta. Seharusnya kita jauh lebih siap dibandingkan onta. Onta yang diberikan fitur-fitur yang seperti itu, yang tidak bisa melampaui keunggulan yang Allah berikan kepada kita fitur-fiturnya. Pernahkah onta berkeluh kesah? Tidak pernah Pak. Ya gak pernah kita dengar tuh ceritanya onta keluh kesah. Waduh kurang aja nih gue dikasih di padang pasir. Tidak ada Pak. Terus dia jalani apa yang Allah sudah tentukan, dia jalani di situ Pak. Enjoy dia Pak. Ini terakhir sebagai penutup, kenapa kita gak bisa memaksimalkan potensi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita? Terlebih kalau kita kembali kepada surah At-Tin tadi, ahsani taqwim itu untuk kita, sebaik-baik penciptaan. Kenapa Pak? Karena kita nggak mau belajar, sehingga kita nggak tahu potensi-potensi yang luar biasa yang Allah kasih ke kita Pak. Kita nggak mau belajar. Ini duduknya kita kan dalam rangka untuk bisa memahami kelebihan-kelebihan yang Allah berikan agar kita maksimalkan hati, pikiran dan sebagainya. Tapi kalau nggak mau belajar ya sudah, kita nggak bisa maksimalkan Pak potensi itu. Ilustrasi terakhir, flagship
HP-HP kayak begini katanya canggih, gitu ya. Apalagi yang lebih dari itu, yang lebih dari ini, ya. Samsung udah S berapa sekarang? S25 ya. Nah, itu kan canggih tuh, fiturnya canggih, Pak. Tapi kalau kita tidak paham apa fungsi fitur-fitur canggih yang disediakan ya oleh HP-HP mahal yang kita miliki, kira-kira gimana, Pak? Manfaat gak? Gaya-gayaan doang. Ada temen ngasih WhatsApp, ngechat dia dengan emoticon yang lucu banget. Dia bingung, ih lu keren banget lu, kok bisa sih? Padahal HP-nya lebih dari itu bisa, Pak. Bisa tuh, cuma kenapa? Ya, dia kok enggak tahu hal itu? Ya karena dia gak mau belajar, Pak. Padahal HP-nya jauh lebih canggih, Pak. Hal-hal apapun dia bisa lakukan tuh. Videografi, fotografi dan sebagainya, sistem editingnya dan sebagainya yang begitu canggih bisa. Tapi karena dia nggak paham, dia nggak mempelajari apa kelebihan-kelebihan yang ada pada benda miliknya, makanya sudah gaya-gayaan doang. Allah kasih kita nih luar biasa, ahsani takwim untuk kita. Tapi karena kita tidak mau meluangkan waktu untuk belajar, ya untuk merenungkan apa kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, di antaranya hati, pikiran dan sebagainya. Akhirnya begitu, Pak. Yang ada kita selalu menyalahkan keadaan, pesimis, nggak mau bangkit dan sebagainya. Ya, ini bisa Anda sampaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan? Karena udah jam 1, cukup sampai di sini. Ya, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siapa?